Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri dengan NIM 2313010124. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS dari metode penelitian, yaitu hunting proposal skripsi hukum keluarga bab 1. Dan saya ingin mempresentasikan proposal skripsi yang saya dapatkan, yaitu yang berjudul Perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep kafarat zihar dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Baik, selanjutnya dari yang pertama yaitu latar belakang. Agama Islam mensyaratkan secara lengkap dan mulia tentang pernikahan. Oleh karena itu, setiap individu harus menjalankan perintah pernikahan tersebut dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. Sebuah pernikahan dianggap sempurna jika suami dan istri mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, baik secara lahir maupun secara batin. Dengan demikian, mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang mana artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Rum ayat 21. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan cara dalam membentengi diri dari segala bentuk perzinahan, karena ia adalah media memenuhi hasrat seksual, mewujudkan fitrah yang lurus, melahirkan ketentraman jiwa yang semuanya merupakan kebutuhan arjen setiap manusia. Hal ini sesuai dengan regulasi hukum Islam. Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan mitsa dan galizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Agar terciptanya keluarga harmonis dan menyempurnakan ibadah, haruslah suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mengisi, tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain. Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami ataupun istri. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bila ada di antara suami atau istri berbuat di luar hak dan kewajibannya, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut. Agama Islam membuka satu jalan keluar dan krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat lagi diatasi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik itu melalui talak, khuluk, dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa ataupun darurat. Salah satu jalan yang ditempuh oleh kaum jahiliyah adalah zihar. Zihar sendiri merupakan di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang haram baginya, sehingga secara sosial dan hukum istri tersebut dianggap terpisah dari suaminya. Selanjutnya ada definisi zihar yang diberikan oleh para fuqaha, saling memiliki kemiripan. Yang pertama yaitu dari Imam Abu Hanifah mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami
kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan wanita haram dinikahinya untuk selamanya. Seperti ungkapan contohnya, bagi saya kamu seperti dengan punggung ibuku atau saudara perempuanku. Kedua, zihar menurut Imam Malik dalam bukunya Mudawa'anatul Kubro adalah zihar itu penyerupaan seorang laki-laki bercampur dengan kehalalannya dari beberapa istri dengan bercampur dari sebuah keharaman baginya, dan istri-istri menjadi keharaman selamanya, baik itu dengan nasab atau ibu dari istri. Dan wanita sesusuan dalam hal ini dijelaskan tentang hal itu dengan zihar. Maka kamu mengatakan, istriku bagiku seperti punggung ibuku. Hal ini dinamakan dengan zihar. Yang ketiga yaitu dari mazhab Syafi'i mendefinisikan zihar sebagai penyerupaan istri yang ditalak bain dengan perempuan yang tidak halal bagi si suami untuk selama-lamanya. Yang keempat yaitu dari ada mazhab Hambali mendefinisikan zihar dengan perkataan mereka, si suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya dari hubungan nasab atau susuan, atau mertua perempuannya. Sedangkan menurut Wabah al-Zuhaili, definisi zihar secara bahasa adalah bentuk kata masdar yang diambil dari kata az-ziharu yang dikutip dari ucapan seorang laki-laki manakala dia zihar istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Pada zaman jahiliyah, ini adalah ucapan talak. Dikatakan bahwa pada masa zaman jahiliyah, jika seorang dari mereka membenci istrinya dan tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki yang lain, maka dia lakukan zihar kepada istrinya, sehingga si istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan yang membuat dia menikah dengan lelaki yang selain suami yang pertama. Allah mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri setelah tekad untuk melakukan persetubuhan dan dilazimkan membayar kafarat. Adapun makna kafarat adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafarat di dalam Islam ada berbagai macam jenisnya. Salah satu di antaranya yaitu kafarat zihar. Dalam kafarat zihar ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jatuhnya bilangan kafarat tersebut. Oleh karena itu, dalam memahami konsep kafarat zihar, maka penulis akan mencoba mengambil salah satu pandangan dari ulama fikih kontemporer saat ini. Pelaksanaan kafarat zihar seringkali menghadapi tantang ketika suami terkena kafarat tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, terutama dalam menghitung kafarat zihar. Dalam konteks ini, Wabah al-Zuhaili, seorang ulama besar kontemporer, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya, yaitu Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Kitab ini dikenal luas sebagai salah satu rujukan utama dalam kajian fikih perbandingan, karena menyajikan analisis mendalam dari berbagai mazhab fikih. Wabah al-Zuhaili tidak hanya menjelaskan hukum zihar secara umum, tetapi juga memberikan pandangan tentang kasus-kasus khusus termasuk konsep dari kafarat zihar tersebut. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Wabah al-Zuhaili menawarkan solusi hukum yang bersifat aplikatif, menjadikannya sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Melihat permasalahan di atas, maka perlu untuk melihat lebih dalam tentang kemudian dikemas dengan dalam judul Perspektif Wabah al-Zuhaili tentang konsep kafarat zihar dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuhu. Selanjutnya poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat di sini, Wabah al-Zuhaili telah mengklasifikasikan hukum-hukum fikih yang terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Di dalam kitab tersebut terdapat banyak pembahasan mengenai hukum-hukum fikih yang terjadi di kehidupan manusia. Oleh karena itu, penulis di sini membatasi penelitian ini hanya mengambil konsep dari kafarat zihar, lalu mengambil kesimpulan hukumnya dengan perantara kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Poin yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini yang diangkat oleh penulis itu ada dua. Yang pertama, bagaimana perspektif Wabah al-Zuhaili tentang kafarat zihar dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu dan argumentasinya. Yang kedua, bagaimana
relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kafarat zihar terhadap konteks gender dan hak perempuan. Lalu poin yang keempat ada studi literatur atau perbandingan dan perbedaan. Ada beberapa studi, jurnal, skripsi, serta tesis relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu jurnal oleh Muhammad Usnul, Journal of Indonesia Law, volume 5 nomor 1 Juni 2024 paragraf 1 sampai 19 dengan judul Keabsahan Zihar sebagai pujian menurut persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli, Bireun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zihar yang dilakukan oleh masyarakat dari kecamatan tersebut, Kabupaten Bireun. Berdasarkan sejarah zihar merupakan bentuk ketidaksukaan suami atau bentuk penghukuman terhadap istrinya. Status istri menjadi tergantung, tidak jelas, tidak boleh menikah dengan orang lain dan tidak berhak menuntut apapun kepada suami yang pertama. Dalam konteks ini, istri seperti dirundung dan merasakan tersakiti secara psikologis oleh suaminya. Islam kemudian hadir merekonstruksi zihar jika suami yang terlanjur menzihar istrinya, maka saat itu pula istrinya menjadi tidak halal lagi baginya. Jika suami ingin membatalkan ucapan ziharnya, maka ia dibebankan dengan bayar kafarat ataupun denda sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Yang menjadi persoalan adalah ketika zihar sebagaimana dicontohkan dalam fikih, kamu bagiku seperti punggung ibuku, yang diucapkan oleh suami sebagai bentuk pujian atau penghormatan. Berdasarkan fenomena ini dilakukanlah kajian persepsi Teungku Dayah atau kiai pesantren terkait keabsahan zihar yang tujuannya pujian atau penghormatan. Mengingat Kecamatan Juli dikelilingi pesantren-pesantren dan masyarakatnya umum patuh dan taat pada Teungku Dayah. Data diperoleh dari wawancara dengan Teungku Dayah dari 4 pesantren berdasarkan populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Teungku Dayah adalah haram hukumnya bahwa suami yang menzihar dengan cara sarih, seperti suami menyamakan anggota fisik istri dengan anggota fisik ibunya. Namun beda halnya jika jenis lafaz yang digunakan dalam konteks sifat, seperti suami yang menyamakan sifat istri dengan ibunya. Terlebih jika ungkapan itu pujian atau penghormatan, maka tidak termasuk dalam kategori zihar. Selanjutnya yang kedua perbandingannya itu dengan skripsi Ferdi Al-Qurni tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan. Maka dari dasar tersebut, penelitian ini mengambil satu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut adalah bagaimana pemikiran ulama tafsir tentang ayat-ayat mengenai zihar, dan bagaimana makna kontekstualisasi zihar menurut pemikiran ulama tafsir zaman sekarang atau modernisasi ini. Adapun jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian pustaka, yang mana penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dan analisis, dengan data primernya berupa tafsir-tafsir dan data sekundernya berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasanya zihar pada masa jahiliyah dan pada masa sekarang sangatlah berbeda, yang mana pada masa jahiliyah zihar itu termasuk dalam kategori perceraian dan dilakukan dengan niat untuk suatu tindak perceraian, dan kemudian setelah adanya ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut, maka dari itu perbuatan tersebut berubah, tidaklah menjadi sebuah tolak ukur lagi untuk bercerai atau talak. Namun dalam hal ini Islam sangat melarang sekali perbuatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang amat sangat keji dan mungkar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disinkronkan kembali dengan konteks di mana masa sekarang bahwasanya makna zihar itu sendiri tidak lepas pada makna dasarnya, yaitu perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan. Namun kita bisa melihat dalam kondisi dan dalam maksud apa suatu ucapan tersebut muncul, seperti halnya apabila dalam maksud memuji ataupun mengindahkan seorang istri, itu tidaklah termasuk dalam suatu perbuatan zihar. Tetapi tidak menutup kemungkinan
Dengan keteledoran manusia akan emosionalnya tindakan zihar itu dilakukan pada istrinya, maka hukumnya dapat dilakukan sesuai apa yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Selanjutnya itu perbandingan ketiga, yaitu skripsi dari Amelia Suci. Pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh, yang berjudul Hakikat Zihar dan Hukumnya, Studi Perbandingan Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini. Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini yaitu bagaimana hakikat zihar menurut Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini, serta apa dalil dan apa alasan yang digunakan kedua tokoh tersebut. Berdasarkan hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qudamah mengartikulasikan zihar adalah punggung. Kemudian terdapat beberapa perincian yang menjelaskan bahwa menyamakan anggota yang selain itu, seperti kemaluan, kepala, kulit, badan, dan tangan. Asy-Syarbini memaknai zihar hanya dengan punggung saja, bukan selain daripada itu. Kedua tokoh ini sama-sama menggunakan dalil yang merujuk pada Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 1-4 dan hadis Khuwailah binti Al-Malik As-Salabah yang membuat pengakuan pada Rasulullah SAW karena telah dizihar oleh suami. Maka untuk menebus kembali perbuatan tersebut, si suami harus membayar kafarat atau denda. Oleh karena itu, untuk suami agar selalu menjaga lisan terhadap istri, karena era sekarang ini perkataan zihar tersebut dianggap hanya untuk memuji atau menghormati seorang istri, yang mana mereka tidak mengetahui jika hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan zihar. Selanjutnya yaitu skripsi dari Ratu Syifa Ibnatayyah, tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang mana penelitian ini dapat disimpulkan dalam hal definisi, baik Ibnu Rusyid maupun Ibnu Qudamah mengidentifikasikan zihar sebagai suatu praktik di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, seperti ibu atau saudara perempuannya. Namun letak perbedaan di antara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan. Ibnu Rusyid menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan filsafat, menggabungkan pendekatan yang digunakan bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual dan juga moral. Sedangkan Ibnu Qudamah, pendekatan yang digunakan lebih kepada sistematis dan kategoris. Dalam hal aspek hukum dan konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan zihar, menurut kedua tokoh, suami berkewajiban untuk membayar kafarat seperti puasa atau memberi makan orang miskin. Sedangkan dalam hal aspek implikasinya, Ibnu Rusyid berfokus pada dampak jangka waktu panjang dari zihar, mendorong pemahaman yang lebih dalam untuk mencegah praktik tersebut. Sedangkan Ibnu Qudamah menekankan penerapan hukum yang lebih ketat yang dapat memperkuat struktur sosial tradisional tetapi juga menimbulkan risiko bagi perempuan yang terkena dampak. Poin selanjutnya yaitu dari kerangka atau landasan teori. Landasan teori, pengertian zihar sendiri secara bahasa, az-zihar adalah bentuk kata az-zihar yang berarti punggung. Kata zahar juga berarti hewan tunggangan. Dalam hal ini maksudnya adalah istri merupakan tunggangan bagi suaminya. Jika masyarakat Arab tidak menyukai istrinya tetapi tidak ingin juga melihat istrinya menikah dengan laki-laki lain, maka mereka melakukan zihar. Jadi istri mereka dalam kondisi tersiksa karena tanpa suami dan tidak bisa juga menikah dengan laki-laki lain. Inilah bentuk talak yang paling kejam dan menghinakan dalam budaya Arab jahiliyah dulunya. Sedangkan pengertian menurut syarak, zihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya dengan perkataan seperti kau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, dalam bahasa Arabnya anti alayya kazahri ummi, atau dengan wanita yang tidak boleh dinikahinya. Apabila seorang suami mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya dan tidak diteruskan dengan kalimat talak, maka suami dijatuhi kafarat zihar. Dasar hukum zihar. Yang pertama itu Al-Quran berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum zihar adalah haram. Dalam Al-Quran,
Zihar sudah sangat jelas diterangkan, di mana terdapat hukum dan akibat melakukan zihar itu sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 2, yang mana Al-Mujadilah sendiri ayat 2 sendiri berbunyi, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummatuhum illa allai waladanahum wa innahum layakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Yang mana artinya yaitu orang-orang yang menziar istrinya atau menganggapnya sebagai ibu, dan cara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar maaf pemaaf lagi maaf pengampun. Quran surat Al-Mujadalah ayat 2. Selanjutnya dari hadis Rasulullah membahas tentang zihar. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana artinya dari dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang menzihar istrinya, kemudian ia menggaulinya. Ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Sungguh aku telah bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat." Lalu beliau bersabda, "Jangan kamu mendekatinya hingga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Hadis riwayat 4 orang imam. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmizi, namun An-Nasa'i menguatkan kemursalannya. Al-Ba'ar juga meriwayatkannya dari jalan lain dari Ibnu Abbas dengan tambahan di dalamnya, "Bayarlah kafarat dan jangan kamu ulangi." Yang ketiga ada rukun dan syarat-syarat zihar. Zihar itu merupakan satu tindakan yang dikenai hukum yang tidak enteng, yaitu kafarat. Untuk itu diperlukan kriteria yang tajam untuk memisahkan satu perbuatan dinamai zihar ataupun bukan. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Semuanya diramu dari hasil pemahamannya terhadap dalil hukum yang berkenaan dengan zihar. Jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi berpendapat zihar memiliki 4 rukun, yaitu laki-laki yang mengucapkan zihar, istri yang dizihar, lafaz atau ucapan, dan yang terakhir perkara yang diserupakan. Yang keempat ada kafarat zihar. Kafarat zihar adalah denda yang harus dibayar karena perkataan dusta seorang suami yang berupa zihar kepada istrinya. Dalam hukum Islam, setiap muslim yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa ada denda maupun hukuman baginya baik dunia maupun di akhirat. Contoh, hukuman dunia yaitu kewajiban untuk membayar kafarat sendiri bagi para suami yang dengan mudah atau suka hati mereka melontarkan perkataan-perkataan atau kalimat yang buruk atau dusta terhadap istrinya, sehingga suami harus menanggung konsekuensi yang mengharuskannya untuk membayar kafarat. Yang kelima ada analisis perbandingan mazhab terhadap kafarat zihar. Dapat diambil dalam garis besar bahwa menurut jumhur ulama, zihar memiliki banyak lafaz yang berbeda, termasuk diantaranya adalah jika seorang suami berkata kepada istrinya seperti ini, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku dan saudara perempuanku," atau seperti punggung anakku, atau seperti punggung saudara sesusuanku. Penyerupaan istri dengan mahram selain ibu itu menjadi zihar, sekalipun penyerupaannya dengan mahram sepersusuan. Dalil mereka adalah qiyas. Sesungguhnya ilatnya adalah pengharaman yang abadi, hanya ada pada mahram seperti ibu. Selanjutnya yaitu ada poin metode penelitian. Metode penelitian di sini yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan, library research. Disajikan dalam bentuk deskripsi verbal, Moleong menyebutkan 11 karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu berfokus pada kondisi alami, manusia berperan sebagai instrumen, penggunaan metode kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, lebih menekankan pada proses daripada hasil. Fokus penelitian memiliki batasan tertentu. Pada dasarnya, pendekatan penelitian kualitatif dalam studi kepustakaan serupa dengan penelitian kualitatif pada umumnya. Perbedaannya terletak pada sumber data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka atau library research yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, atau referensi lainnya. Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, baik melalui perpustakaan maupun sumber lain yang tersedia. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data, metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penggunaan data primer dan juga data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh penulis terkait masalah yang sedang diteliti, yaitu kitab utama yang akan digunakan. Data primer yang dimaksud adalah kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, karya dari Wahbah Al-Zuhaili. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pendukung bagi data primer yang telah dianalisis lebih lanjut dan disajikan oleh peneliti atau pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh dasar teori, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku atau jurnal yang mendalami masalah kafarat zihar, seperti kitab Al-Mudawwannah karya Imam Malik, Al-Um karya Imam Syafi'i, Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud, serta buku dan jurnal-jurnal relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi. Sumber dan data tersier dalam penelitian ini yaitu berupa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan masalah dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi pustaka dengan cara membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Yang terakhir ada analisis data. Metode analisis data adalah proses untuk mengubah data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan eksplorasi dan penyajian data secara teoritis yang dikumpulkan kemudian disimpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam proses ini adalah yang pertama, reduksi data. Reduksi data berarti menyaring atau merangkum informasi yang relevan serta memfokuskan pada aspek-aspek penting dan mencari pola atau tema yang muncul. Proses ini akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis dalam melanjutkan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua ada penyajian data atau display. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian yang ringkas. Data tersebut disampaikan melalui teks naratif yang menjelaskan hasil analisis peneliti terkait dengan pemahaman mengenai konsep kafarat zihar menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau conclusion drawing atau verification. Penarikan kesimpulan adalah proses untuk memahami makna, aturan, pola, penjelasan, sebab akibat, dan kesimpulan dari satu data. Dalam menyimpulkan, penulis menggunakan pendekatan induktif, dimulai dengan fakta-fakta spesifik dan peristiwa nyata yang kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan yang lebih umum. Lalu poin yang terakhir di sini ada daftar pustaka yang mana ada referensi buku kitab utama yang dirujuk oleh penulis itu sendiri. Daftar pustaka di sini
Yang pastinya itu kitab utamanya yang digunakan adalah kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Lalu adanya daftar pusaka lain seperti Aprol Khairul Hukum Perkawinan dan Perceraian Yogyakarta Bening Pustaka 2017. Yang kedua ada dari Abu Daud, Sunan Abu Daud, Babfi Al-Zihar, Juz 6, Maktabah Samiliyah 2020. Yang ketiga ada Abu Zaid Saidi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan Suriah, Dar Al-Fikri 1998. Lalu ada Abu Bakar Rifai yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Sukapes UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021. Selanjutnya ada Adrianto yang berjudul Esensi Zihar Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, volume 8, nomor 1 tahun 2024. Yang selanjutnya ada Al-Asqalani Ibnu Hajar yang mana berjudul Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari di Jakarta yang mengeluarkan pustaka Azam pada tahun 2014. Selanjutnya ada Al-Bigha Mustafadib Tadzib Syarah Takrib, terjemahan dari MIA Lamongan, Surabaya yang dikeluarkan oleh Al-Miftah pada tahun 2011. Selanjutnya ada Usnul Muhammad dan yang berjudul Keabsahan Zihar sebagai Pujian menurut persepsi Tunku Dayah Kecamatan Juli Beurem, jurnal dari Journal of Indonesian Law, vol 5 nomor 1 tahun 2024. Selanjutnya ada Al-Qarni Fardi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan, Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir dari UIN Raden Intan pada tahun 2020 di Lampung. Selanjutnya ada Suci Amelia yang berjudul Hakikat Zihar dan Hukumnya, Studi Perbandingan Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini, skripsi dari UIN Ar-Raniri pada tahun 2022. Selanjutnya ada Syifa Ibnatayyah Ratu yang berjudul Zihar ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya dalam pernikahan, studi komparatif pendapat Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah, skripsi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2024. Selanjutnya ada Suryansyah Eka yang berjudul Rekonstruksi Konsep Zihar Perspektif Mazhab Sunni. Ini merupakan tesis yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Selanjutnya ada Anas Imam Malik Ibnu Mudawwanatul Kubra Darul Fikri Jilid 2. Ada juga Asyanani Subul As-Salam 3 Surabaya Al-Ikhlas pada tahun 1995. Selanjutnya ada Asyarawi Muhammad Mutawalli yang berjudul Fikih Wanita, terjemahan dari Gozi Muhammad di Jakarta yang dikeluarkan oleh Pena Pundi Aksara pada tahun 2006. Selanjutnya ada Zuhaili Wahbah Fikih Islam wa Adilatuhu, Juz 7 Damaskus yang dikeluarkan oleh Dar Al-Fikri pada tahun 1985. Lalu ada Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya Banten, Yayasan Pelayan Al-Quran Mulia 2012. Dan yang terakhir ada Sulaiman Al-Faizi Ringkasan Fikih Sunnah di Jakarta, Beirut Publishing yang mengeluarkan dan pada tahun 2014. Baik, mungkin segitu saja hunting proposal skripsi hukum keluarga bab 1 yang menjadi tugas dari metode penelitian untuk memenuhi tugas tes. Saya Zikri dengan NIM 23131111 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.